No, no, no. Ya. No, no. Yo. Halo semua, di video kali ini aku lagi mau unboxing sesuai di judul. Jadi aku udah ada paketnya. Canjang, ini dia. Jadi di dalam ini adalah laptop, tapi dikemasnya kayak gini, entah kayak gimana maksud kurirnya. Jadi aku titip ke temen yang dari Denpasar karena PKM, jadinya aku nggak bisa ke Denpasar langsung buat ngambil. Jadi aku nitip ke dia dan dengan kreatifnya dia dikemaslah dengan seperti ini biar safety. Oke, kita langsung buka aja. Dibalut dengan kresek merah dan diikat rapi dengan tali rapia berwarna biru. Ya. Jadi aku putuskan untuk ganti laptop karena laptop yang sebelumnya udah aku nggak bisa update aplikasi edit videonya. Jadi ya, berhubung corona juga, apa-apa dikerjain dari rumah, jadi gadget itu kayak yang penting, lumayan penting banget malah. Dan bahkan pada situasi corona kayak sekarang ini, harganya ternyata naik 10-20% gitu dibilang. Dan aku udah compare harga juga ke teman-teman yang lain, dan dia juga menyiapkan kalau di musim corona ini harga laptop naik, spare partnya juga naik. Jadi di video ini pure benar-benar video unboxing ya. Jadi aku nggak nge-review karena takut salah juga, karena aku nggak begitu ngerti tentang spesifikasi laptop. Ini pun laptopnya aku beli setelah direkomend sama temen, setelah dia sesuaikan dengan kebutuhanku terhadap laptop mau dipakai apa gitu. Dan katanya ini yang cocok. Kasihan dia masih rapi banget, tapi aku makanya hancurin gitu. Oh ya, aku jadi minta sama yang temenku yang jualin ini. Bukan sih, aku kayak yang dari, aku punya temanku punya temen belinya di situ. Terus aku requestnya biar dia dikemas lagi biar aku bisa unboxing ala-ala kayak gini. Dan rapi dong dia beginiin kemasnya lagi, karena ini udah yang dia install, Windowsnya dia udah isi, dan beberapa aplikasi yang aku minta udah diisi juga. Ada tasnya dan ini dia laptopnya. Aku takut belum aku udah ngancurin dia. Oh, nah jadi ini spesifikasinya dia. Tipenya A409F, terus LCD 14 inci, CPU-nya Intel i5 8265 VGA, hard disk drive-nya 512 GB, SSD. Terus apa lagi ya? RAM-nya 4 GB. Jadi di dalam boxnya ada buku panduan penggunaan dan kartu garansi, chargernya, dan ini dia laptopnya. Dia Vivo notebook ya, jadi ukurannya lebih kecil dari laptopku sebelumnya. Ini ada di belakang, nanti aku juga bakal sekalian
Di sini aku juga kayak ngelapak gitu ya, aku mau jual laptop-laptop lama aku di sini. Oke, jadi kayak gini tampilannya. Kita coba editing. Oke, jadi gini tampilannya dia. Kita cek dia dulu ya. Udah ada beberapa aplikasi juga yang udah diinstal. Ini udah aku tampilin diagnostik toolnya. Terus apa lagi ya? Ini. Jadi kalau edit video di laptop aku tuh biasa pakai Wondercell Filmora. Dan ini yang Filmora 9 versi 9462. Oke, ini yang biasa aku pakai. Tapi di laptop sebelumnya aku pakai Filmora yang versi lebih lama dari ini, yang versi 7 sekian gitu rasanya kalau nggak salah. Udahlah, pokoknya aku itu orang yang paling males install softwareku. Aku pokoknya yang aku terima beres, aku tinggal pakai gitu aja. Termasuk beli laptop, aku tinggal bilang aku perlu yang gini-gini. Dan direkomend ini karena aku juga low budget guys, jadi harus ekonomis juga. Dan dibilangnya sini worth it, ya udah ini. Oke. Kita coba kameranya yuk guys. Ya udah, di mana-mana kamera laptop sih gini-gini aja. Lebih suka kamera HP. Atau pakai mirrorless aja. Oke, apalagi ya? Mungkin aku bacain aja ya tentang spesifikasi laptop ini. Jadi aku googling dan ini artikelnya dari laptopia.com. Asus A409FJ tersedia dalam 2 varian warna, yakni transparent silver yang ini dan slate grey yang dapat dipilih sesuai selera. Asus A409FJ EK501T ini dilengkapi fitur keamanan sensor sidik jari dan teknologi fast charging. Ada sidik jarinya. Oh ya, ini dia. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection agar mata tidak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu lama. Penting banget itu. Oke, good job. Tak hanya itu, layar ultrabook cantik ini juga didukung fitur Asus Splendid yang mampu mengoptimalkan warna dan ketajaman layar sesuai kebutuhan pengguna. Ukuran layar 14 inci pada A409FJ EK501T ini menggunakan teknologi Nano Edge dengan screen to body ratio mencapai 77%. Sayangnya bezel laptop ini memang tak setipis seri VivaBook Ultra A412, tapi nggak apa-apa sih. Aku justru agak takut gitu dengan laptop yang tipis-tipis karena aku yang takutnya. Harga notebook Asus A409FJ EK501T terbaru di Indonesia berdasarkan informasi yang Laptopia himpun adalah Rp8.799.000. Tapi aku belinya nggak segitu. Lumayan sih. Kan 10%-nya naik guys. Sistem operasi Microsoft Windows 10 Home 64 bit asli gitu ya baca ya. Dimensi 326 x 216 x 22,9 mm, berat 1,5 kg, warna transparent silver. Udah segitu aja. Aku udah baca semua dan aku lumayan. Oke, so jadi teman-teman, karena aku udah ada laptop yang baru, akhirnya aku putuskan untuk menjual laptopku yang lama.
Karena kalau setelah dipikir-pikir, kalau misalnya aku nggak jual, kepake ya kepake sih, tapi kayaknya aku bakal lebih fokus ke sini karena emang ada yang baru. Sama kayak hubungan, ketika ada yang baru, yang lama akan ditinggalkan. Oke, jadi ini dia laptop lamaku yang aku bilang bakal aku jual. Ini Asus juga, dia lebih gede ya. Oke, jadi laptop ini udah aku install ulang, jadi udah bersih dari data-dataku. Dan coba kita hidupin ya. Jadi aku belinya dulu kalau nggak salah pada saat peralihan SMA ke kuliah gitu deh. Iya, dulu belinya 5 juta. Iya, 5 jutaan. Kalau nggak salah. Iya, 5 jutaan. Terus waktu itu kebutuhanku, aku pikirnya pada saat kuliah, aku kuliahnya yang kayak mungkin kalian ya merasakan hal yang sama ketika di akhir-akhir semester baru merasa bahwa aku salah jurusan. Kita semester, kalian tahu nggak, kuliahku ternyata aku diminta adalah sebuah produk apa aplikasi. Ya, aku kuliah pemrograman dan itu kayak bikin aku tiap hari disibukkan dengan coding-coding. Dan ya, laptop ini lumayan bekerja keras buat aku, dan tapi aku salut sih karena laptop ini bisa nganterin aku sampai aku lulus gitu. Jadi dia emang kerjaan main berat. Kang servis yang install ulang kemarin pun dia kaget gitu loh, kenapa justru berat-berat banget ditaruh aplikasinya gitu. Oke, jadi kayak gini tampilannya dia. Ini udah setelah diinstal ulang, jadi masih kosongan gitu. Untuk spesifikasi laptop ini, prosesornya Intel Celeron dengan RAM 2 GB, terus hard disk drive 500 GB. Udah di ini sih, dia udah dipecah, udah dipartisi jadi disk C, dan dia udah dibagi sama tukang installnya sekalian waktu itu. Terus ini Asus yang tipe X441S dengan Windows 10, all normal minus LCD jamuran. Gitu aja sih aku dikasih note sama tukang install ulangnya kemarin, karena ada titik-titik ya, aku lihat sih. Jadi belum sama sekali, belum pernah diservis, jadi belum pernah dibongkar-bongkar gitu. Dan dia kayak yang semua bagus, kayak yang aku dibilang awet, apik. Ngerti gak sih apa tuh apik? Kayak yang ya awet, punya barang itu kayak yang awet, padahal aku merasa aku tuh gitu. Jadi aku merasa ada yang itu seperti penghargaan buatku karena aku dibilang awet, punya barang gitu. Oke, jadi kita lihat. Oh, ini aku munculin juga diagnostiknya dia ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini laptopnya yang aku udah pakai selama aku ada di YouTube ini, edit video. Yang kalau videonya aku rekam pakai kamera, aku editnya di sini. Kalau misalnya aku rekam video pakai HP, aku editnya di HP karena aku susah transfer data gitu. Pakai iTunes sih, cuman kayak yang video-video pendek cukup aku editnya pakai HP aja gitu. Tapi kalau video di YouTube akhir-akhir ini lebih seringnya pakai ini karena aku udah pakai kamera. Kalau dulu pas baru-baru ada YouTube-nya ini, pure aku filming, rekam dan juga editnya di HP. Itu pun masih HP Samsung J7 Pro yang sekarang dibawa bapakku. Ini masih ada chargernya. Boxnya udah nggak ada. Tasnya aku lupa tasnya di mana. Oke, next, jadi masih ada satu laptop lagi. Jadi sebelum ini dia punya kakak juga gitu. Itu adalah
Udah, aku turunin aja nih ya laptop baru, silakan. Ini dari Bayon apa ya namanya? Bayon. Oke, laptop Bayon gitu aja kita sebutnya. Kalau misalnya aku salah pronunciation mohon dimaafin. Jadi di sini tasnya masih utuh. Wah, ini tas jadul banget nggak sih? Chargernya masih ada. Terus ini dia laptopnya. Dia yang nggak jadul-jadul amat sih, karena aku tahu laptop jadul itu yang masih dia tebal banget gitu, tapi ini udah nggak terlalu tebal kan ya, udah lumayan tipis, tapi dia masih yang pakai baterai apa namanya, yang baterai bisa copot gini gitu. Terus harddisknya udah aku cabut ya karena dataku ada di sini. Ini aku pakai pas SMA, tapi laptop ini udah mati total, jadi nggak bisa hidup. Chargernya sih masih bisa nyala, kan di sini ada tempat lampunya gitu kuning. Dia masih bisa. Tampilannya kayak gini. Aku suka keyboard yang kayak gini sebenarnya, kayak enak gitu dipijitinnya. Aku nggak nawarin harga ini berapa karena aku nggak tahu pasarannya berapa. Kalau misalnya serius mau order mau jualan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang serius minat ini atau ini, silakan langsung aja di DM ya, jangan di komen di sini, di DM aja via Instagram. Akun Instagramku aku taruh di description box. Kalau ini aku udah dikasih tahu sama tukang install kemarin itu, dia masih wajar dipasarkan di angka 18 sampai 2 juta. Aku ngarepnya sih terjual dengan harga 2 juta. Oke, 2 juta aja ya yang ini. Terus yang ini aku nggak tahu harga pasarannya berapa, silahkan aja. Harddisknya udah aku cabut ini. Yang lainnya masih ada, tasnya juga masih ada, chargernya dan bodinya dia masih ada. Oke, jadi fix ya, dua ini mau aku jual. Yang ini masih bisa kepake, dan yang ini mungkin kalian yang suka pretel-pretel gitu bisa ya aku serahin ke kalian lah mau diapain mungkin dia. Jadi dua ini udah mau aku jual karena aku udah gak punya tempat lagi, kamarku sempit, ditambah dengan mereka, ditambah dengan ibuku yang selalu ngomel kalau ada barang yang udah gak kepake ternyata masih aja disimpan. Buktinya kemarin aja tupperwareku semua tutup-tutupnya dibuang, dan dia bilang Beneran mata ibu tinggalin. kayak gitu, gak penting. Oke, sekian dulu videoku unboxing dan sekaligus ngelapak. Sampai jumpa.